Karena walau bagaimanapun juga digital ini kan perkembangan teknologi. Kelihatan charming gitu ya, misalnya muka-mukanya. Bagaimanapun juga kan usaha itu tidak akan mengkhianati hasil ya. Saya seringkali melihat seperti yang kaget gitu. Melihat lighting yang Tuh. yang menyala di mana-mana kan gitu, jadi kaget. Silau, kaget ya, gitu. Penguasaan tentang sebuah aplikasi pun juga itu menjadi penting kan gitu ya. TikTok kan bukan miliknya dai, bukan miliknya seseorang, kan milik orang lain yang kita manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Encep Abdul Wahab dalam program Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan. Kali ini kita sudah kedatangan tamu, seorang pakar di bidang komunikasi. Dia adalah Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau adalah Dr. Haji Darajat Wibawa MSI. Selamat datang Pak Dokter. Ya, selamat datang. Assalamualaikum Pak Moderator dan Assalamualaikum juga bagi Ikhwan Mandala TV dimanapun Anda berada. Baik, kali ini kita akan membahas tentang dakwah di era digital. Sebuah tema yang saat ini sedang menarik masyarakat karena masyarakat begitu antusias. Masyarakat sedang menikmati era digital. Baik, kita coba tanya-tanya kepada Bapak Dr. Darajat Wibawa tentang dakwah di era digital. Baik Dok, sebelum membahas yang lainnya, saya ingin tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan era digital. Ya, era digital ya. Era digital itu kalau sepemahaman saya adalah era gitu ya, era yang sesungguhnya menggunakan alat digital. Mungkin gitu ya. Jadi dimanapun mungkin ketika kita mau berkomunikasi itu adalah menggunakan digital. Semua fasilitas menggunakan digital. Semua apa yang dibutuhkan oleh manusia itu adalah digital. Sehingga mungkin lebih tepatnya karena itulah disebut dengan era digital. Karena hampir semua aktivitas sekarang sudah menggunakan digital. Jadi kalau saya memahami seperti itu. Berarti dakwah juga sudah sangat tidak harus segera gitu melakukan dakwah di era digital. Artinya dakwah menggunakan media digital, begitu maksudnya Pak? Iya, prinsipnya kan kalau dakwah itu kan sesuatu gitu ya, sesuatu atau syiar Islam gitu ya, syiar Islam atau segala ajakan yang berbau kebaikan, yang berbau Islam. Nah, mungkin itu dikatakan sebagai dakwah. Nah, kalau dulu kan dakwah itu kan mungkin konvensional gitu ya, hanya menggunakan beberapa alat saja. Nah, sekarang sesuai dengan perkembangan itu yang tadi disebutkan dengan era digital itu, ya sekarang kan sudah saatnya, bahkan sudah nampak di mata kita, di depan kita bahwa digital itu sekarang sudah merambah kemana-mana, termasuk dakwah era digital. Sebetulnya hanya mungkin tidak berbeda jauh. Yang membedakan itu kan hanya pada medianya saja, kan gitu ya. Kalau dulu mungkin medianya media konvensional atau misalnya media mainstream kayak televisi, radio misalnya ya, kemudian surat kabar. Nah, kalau sekarang kan di era digital itu kan lebih kompleks. Tapi kalau kita lihat sebetulnya di digital ini yang sering dimanfaatkan itu sebetulnya hanya satu sih alatnya gitu ya, yaitu apa? Internet sebetulnya. Dari internet inilah melahirkan beberapa aplikasi-aplikasi yang lebih dari satu, berpuluh-puluh mungkin ya dari situ. Makanya jadi pilihan alat atau medianya itu adalah banyak. Sekarang itu kan tidak media konvensional saja, sehingga karena kebanyakannya adalah menggunakan digital, maka
ya sudah sepatutnya dalam dakwah pun juga menyesuaikan dengan alat yang sedang ramai sekarang ini atau sedang digandrungi oleh masyarakat, kan begitu. Jadi tidak tepat kalau misalnya kita mau menyisir semua kalangan tertentu yang hanya menggunakan media konvensional, padahal itu sudah ditinggalkan misalnya, ya pasti tidak akan tepat. Maka ya itu tadi. Jadi perkembangan itu harus tetap diikuti oleh siapapun, termasuk para pendakwah-dakwah itu, apalagi dakwah ya kebaikan gitu kan, mengajak kebaikan. Alangkah bagusnya juga tetap menggunakan media-media yang sekarang berkembang gitu. Betul. Kalau menurut pandangan Bapak sendiri, bagaimana kondisi objektif atau bagaimana praktik dakwah di era digital? Apakah sudah para dai ini menggunakan media digital atau masih ada tahapan-tahapan yang belum maksimal? Ya, pada prinsipnya kan secara komunikasi itu kan komponen komunikasi itu kan dari mulai komunikator, pesan gitu kan. Lalu ada misalnya komunikan, kemudian media dan efek. Nah, mungkin untuk melihat seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dul ya, sebetulnya sudah sampai sejauh mana kan gitu ya para pengguna atau para pelaku dakwah gitu ya, dai gitu yang menggunakan atau di era ini. Ya kalau saya sih melihatnya harus dilihat dari 5 komponen tadi komunikasi. Kita komunikator misalnya. Nah, sekarang sudah banyak komunikator yang capable gitu ya, tahu segala macamnya tentang dakwah kan gitu ya. Tahu isinya, ini adalah kebaikan, ini adalah untuk ibadah kah, untuk fikih atau apa segala macam, itu kan mereka sudah paham betul kan gitu ya. Nah, itu juga menurut saya sekarang ini sudah saatnya perkembangan di dunia apapun termasuk dakwah, para dai ini juga sudah mengenali dan memang harus sudah mengikuti itu kan gitu ya. Cuma sekali lagi para dai pun juga yang pelaku-pelaku dakwah ini pun juga tetap harus melihat bahwa tidak semua atau tidak setiap saat si teknologi ini termasuk yang digital ini memberikan manfaat yang positif. Tidak, tetap ada aspek-aspek negatifnya kan. Karena walau bagaimanapun juga digital ini kan perkembangan teknologi, artinya teknologi. Teknologi ini kan tetap mempunyai 2 sisi yang disebut dengan ambivalensi tadi ya, ambivalensi. Satu sisi dia mempunyai keunggulan, di satu sisi yang lain pun juga dia mempunyai kelemahan. Nah, ketika kita mampu mengkategorikan mana kelebihan dan mana kekurangannya, nah mungkin itu sangat tepatlah para dai atau timnya gitu ya, tim para dai itu, tim kreatif dai tim kreatif dai. Saya kira kalau yang sudah menggunakan aplikasi kekinian gitu ya, itu tidak dilakukan dengan sendirinya, tidak dilakukan one man show gitu ya. Tapi pasti akan dilakukan oleh tim-tim yang sudah tahu betul kelemahan dan kelebihan-kelebihan dari platform-platform yang mereka ingin gunakan dalam syiar Islam itu. Berarti kalau begitu Pak Darajat, ada kompetensi yang harus ditambahkan untuk seorang dai sebagai komunikator. Di antaranya menguasai IT dan teknologi yang ada berbasis internet gitu ya. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi selain yang tadi? Iya. Sebetulnya kompetensi itu kan sebetulnya untuk seorang komunikator gitu. Komunikator memang perlu gitu ya, perlu tahu segala macamnya. Tetapi kan tidak perlu mempelajari secara dalam pun juga menurut saya tidak masalah karena ada timnya. Ada timnya, mereka dengan duduk diam gitu ya, dari itu kemudian harus bagaimana kan mereka sudah di-create atau diciptakan oleh timnya itu. Nah, tinggal duduk, Bapak nanti begini, Bapak ini nah segala macam. Itu yang perlu adalah manajemennya kalau menurut saya, manajemen yang perlu diketahui oleh tim yang menjadi pendorong atau pelaksana satu dakwah tadi kan gitu ya. Karena kalau hanya sendiri saya kira akan kedodoran kan gitu ya. Satu sisi misalnya mau menggunakan kameranya juga kan bagaimana kan gitu ya. Terus misalnya lightingnya juga kan harus seperti apa, harus kelihatan charming gitu ya, misalnya muka-mukanya juga wajah ya bukan muka. Maaf. Itu pun juga kan itu menjadi ini menjadi kajian tersendiri. Nah, kalau itu dilakukan oleh hanya dai saja mungkin bisa, tetapi mungkin tidak terlalu mendalam ketimbang kalau ada timnya.
Jadi menurut saya tadi kompetensi yang lainnya selain paham tentang digital itu adalah ada tim yang kuat, tim kreator ya tim kreatornya yang memang mumpuni. Saat ini lagi apa nih misalnya, saat ini yang digunakan oleh masyarakat itu apa. Nah itu kan tim-tim ini kan tidak diam, mereka melihat ke perkembangan-perkembangan itu, lalu misalnya cocokkah digunakan untuk yang itu kan itu semua harus berada di tim. Kalau hanya dilakukan oleh si penceramahnya itu kewalahan kalau menurut saya. Kalau kita harus ada tim, ya sekiranya kita juga punya SDM yang banyak. Tapi itu biasanya ya Pak, itu ada kendala dari sisi manajemen, masalah finansial. Nah selain itu ada nggak selain yang tadi? Ya. Misalnya kemampuan ya minimal kita bisa memvideo sendiri misalnya, atau bisa menggunakan tripod. Sekarang banyak nih selfie gitu misalnya. Itu sebetulnya bisa dilakukan sebetulnya ya, apapun itu bisa dilakukan, yang ujung-ujungnya adalah nanti bisa publish di salah satu platform media yang kita tuju, itu bisa. Tetapi kebiasaan atau yang hasilnya dilakukan oleh sendiri misalnya ya, kemudian yang dilakukan dengan tim itu kan mungkin akan berbeda kan, kualitasnya kualitasnya akan berbeda. Nah sekarang kan kita perlu juga bersaing kan dengan dai-dai yang lain yang sama-sama menggunakan platform yang sama, kemudian ada yang lakukan sendiri, 2 orang, 3 orang atau tim. Nah coba kita lihat nanti hasilnya yang seperti apa, yang memang kelihatan lebih menarik gitu ya. Mungkin saja ada yang dilakukan sendiri tapi menarik gitu ya, tetap mungkin saja, tetapi itu kan baru kemungkinan, baru dugaan-dugaan. Nah kalau misalnya kita rencanakan kan gitu, rencanakan dengan baik dengan tim itu, saya kira mungkin akan memberikan lebih hasil yang lebih maksimal kan gitu ya. Kan karena walau bagaimanapun juga kan usaha itu tidak akan mengkhianati hasil ya. Betul. Nah pasti kan sebesar apapun itu usahanya, maka itulah yang nanti kita akan dapatkan kan begitu. Jadi saya kira kalau masalah finansial, saya kira mereka gitu yang mau bergelut di bidang itu gitu, kalau misalnya memang mau menjadi pemenang ya jangan setengah-setengah ya kalau menurut saya, jangan setengah-setengah. Karena walau bagaimanapun juga mungkin kalau isinya mungkin sama, mereka juga tahu tentang itu, si dai yang satu dengan dai yang lain juga kan sama, tetapi pengemasan nanti yang akan berbeda, yang akan menentukan ini loh yang enak dilihat, enak didengar, enak dipandang. Dan itu kan tidak bisa instan, tidak bisa dilakukan hanya dalam melihat, memandang, oh ini oleh sendiri misalnya. Kecuali kalau memang sendiri itu lain daripada yang lain misalnya, nah itu mungkin saja, tetapi kan itu kan tidak hanya kasuistik saja. Betul. Hanya kasuistik saja, tidak semua dai yang dengan sendirinya akan memberikan hasil yang terbaik mungkin ya. Nah mungkin kalau saya tetap ada pada tim yang komprehensif, mereka bekerja secara betul-betul menguasai betul-betul masalah pendanaan ya, bersaing dalam tingkat yang mana nih. Kalau hanya kita asal-asalan ya mungkin tidak ada kegiatan yang tidak ada tanpa dana mungkin ya, tapi tinggal memaksimalkan dana itu untuk kepentingan yang lebih besar lagi dan hasil yang lebih baik lagi. Betul. Saya melihat nih Pak, fenomena kompetensi para dai, satu sisi mereka menguasai kontennya, materi dakwahnya, tapi ketika mereka tampil di depan layar, apalagi serius ya, ada lighting, ada kamera 1, kamera 2. Nah, saya seringkali melihat seperti yang kaget gitu, seperti yang bingung, sehingga materi yang sebelumnya dia kuasai itu menjadi lupa tersampaikan. Itu gimana cara melatihnya Pak? Ya, itu mungkin untuk yang pemula gitu ya, pemula untuk memadukan antara kepiawaiannya dia dalam menyampaikan pesan yang akan disampaikan gitu ya, dengan keadaan atau penggunaan teknologi, itu memang sering terjadi begitu kalau pemula gitu ya. Tapi saya kira kalau untuk pemula itu mungkin sah-sah saja gitu ya, boleh saja tidak lagi menjadi akhirnya wah kita nih jadi tidak bisa nih gara-gara misalnya kita hanya baru mencoba 1 kali gitu kan, seperti itu. Karena yang saya lihat itu kan kebanyakan gitu ya, kebanyakan yang para dai melakukan
syiar Islam atau dakwahnya itu adalah menggunakan platform-platform media itu kan mereka itu apa namanya dalam tim ya, tim tadi ya, tim tertentu itu kan kebanyakan mereka misalnya persiapannya mau seperti apa nih kan gitu ya. Persiapan lalu seperti itu kan tapping ya, kebanyakan tapping. Jarang sekali misalnya apa namanya yang live kan gitu ya. Nah, kalau tapping kan bisa kita berulang-ulang sampai dia memang benar-benar siap, tidak kelabakan melihat lighting yang apa namanya yang menyala di mana-mana kan gitu, jadi kaget, kaget ya, silau. Kemudian pikiran yang tadinya mau disampaikan jadi tidak terlontarkan kan gitu ya. Betul. Itu kalau di taping mungkin bisa kita ulang-ulang, tapi yang perlu dirisaukan itu adalah ya memang yang perlu latihan segala macam itu adalah saat live kan gitu ya. Tetapi untuk live mungkin saya masih jarang melihat di dalam platform-platform yang sekarang banyak digunakan oleh para dai itu apa jarang yang live kan ya. Paling misalnya hanya apa namanya yang tapping kemudian mereka upload kan, kita upload misalnya taruhlah ke TikTok gitu ya, kemudian ke Instagram atau ke Facebook gitu ya kalau golongan. Nah, itu juga apa namanya tim kreatif itu juga harus paham betul ini kita audiensnya yang mana nih, anak-anak dalam penggunaan TikTok kah, anak-anak yang menggunakan Instagram kah. Nah, itu juga harus tepat sekali kan. Nah, itu sebetulnya tidak perlu dipikirkan oleh si itu kan karena ada tim kreatornya kan. Nah, di situ jadi harus jagonya itu adalah di tim kreatornya kalau menurut saya. Ya. Kalau mengenai pesannya Pak, pesan yang ideal untuk seorang dai ketika dia menyampaikan pesan ketika langsung di Masjid Taklim atau ketika tabligh akbar itu kan tentunya ada perbedaan-perbedaan. Barangkali Pak bisa membagi ilmunya? Iya. Tadi kan salah satu riset tentang audiens yang harus apa yang nanti kita akan tuju itu pun juga menjadi sangat penting ya. Nanti misalnya dai ini tim kreatornya tahu bahwa nanti yang akan menjadi audiensnya adalah ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu majelis taklim misalnya. Gitu ya. Nah, itu juga kan tetap berarti disesuaikan dengan keadaan dan kondisi ibu-ibu. Kan nggak mungkin misalnya pesan atau kreativitas yang untuk anak-anak diberikan untuk yang ibu-ibu misalnya. Nah, itu kan sangat tidak cocok gitu ya. Berarti di situ mungkin apa namanya mungkin kegagalan yang nanti akan diterima karena tidak sesuai dengan audiens yang A misalnya menghendaki tentang kekinian. Sementara kita mengkreatnya adalah dengan pesan-pesan yang nanti disampaikan untuk yang kaum sebelumnya misalnya. Nah, itu pun juga menjadi kajian-kajian utama gitu ya yang harus yang perlu dilakukan oleh para tim kreator ini atau para dai ini kan gitu ya. Karena walau bagaimanapun juga kan kita ingin menyampaikan pesan itu kan agar diterima oleh audiens. Nah, kita harus berusaha keras di situ bagaimana caranya agar audiens itu menerima apa yang kita sampaikan. Teknik dan montase yang segala macam itu lah harus tepat gitu ya, harus tepat sasaran. Misalnya tentang sekarang yang lagi kekinian itu misalnya tentang dunia mode misalnya. Lalu ini disampaikan modenya itu pada ibu-ibu misalnya ya yang sudah ketinggalan mode zaman sekarang misalnya. Betul. Ya, nah itu pasti tidak akan tepat kan gitu ya. Nah, terus di usia remaja pun juga kan itu ada tahapan-tahapannya. Tahapan yang sudah sampai baru mau mulai, sedang mulai, atau sudah pasca nih kan itu teh harus tepat sekali ketika kita mengkategorikan audiens yang mau menjadi apa namanya sasaran dari dakwah ini kalau menurut saya begitu. Jadi mau tidak mau seorang dai juga dia harus mengikuti isu yang sedang ramai di masyarakat gitu ya. Jadi dai juga inputnya tidak hanya dari konten-konten dakwah, dia juga input tentang bagaimana perkembangan situasi kondisi masyarakat. Oke Pak, mengenai media nih Pak, Ya. tadi Pak udah menyinggung di antara ada YouTube, ada TikTok, ada Twitter, dan lain-lain. Dan Instagram. Saya melihat pada ini juga ketika dia ceramah di masyarakat, dia ada temennya atau mungkin tim kreatifnya itu ambil gambarnya, kemudian dia upload di YouTube dan ternyata itu bisa menghasilkan di pendapatan sampingan untuk dai gitu ya. Nah, ini fenomena itu bagaimana Pak? Seperti yang tadi itu. Ya. Sekarang ini kan dai gitu ya, dai atau penceramah itu kan
sudah tidak lagi sudah tidak lagi alergi tentang monetisasi. Nah, itu karena kan monetisasi itu kan salah satu penghargaan kan, penghargaan yang diberikan kepada komunikator termasuk tadi dai yang disukai banyak orang kan begitu ya, banyak, karena kan walau bagaimanapun juga kan mereka membuat itu kan agar diterima, akan disenangi kan begitu ya. Ya sangat wajar kalau nanti implementasinya adalah perhitungan secara finansial. Nah, yang sekarang lagi digandrungi itu adalah masalah monetisasi tadi. Nah, apakah akhirnya tidak perlu dipikirkan oleh dai gitu ya? Sekarang sudah harus memikirkan itu kan gitu ya. Ya memang dai-nya memang nggak usah memikirkan pun juga kan tidak masalah, tetapi kan timnya situ. Karena kan walau bagaimanapun juga tadi seperti disampaikan bahwa perlu dana situ. Misalnya dalam 1 jam atau 30 menit kan mereka kan harus memikirkan berapa orang dibayarnya, berapa ini dan segala macamnya, kan itu juga harus mengeluarkan dana. Jadi ya sudah saatnya gitu ya para dai itu tidak hanya berpikir bagaimana gitu ya pesan itu diterima gitu ya, tanpa harus ada upaya, kan harus ada upaya dulu. Tadi dari komponen-komponen komunikasi ya, komunikatornya iya, kemudian pesannya juga iya, lalu audiensnya kita kuasai, medianya kita kuasai, lalu efek apa nih yang akan kita inginkan kan gitunya. Itu juga harus tetap menjadi kajian para ulama dan tim-timnya, terutama ketika kita menggunakan media apa nih. Kan kita kenali, misalnya di TikTok itu kan hanya 3 menit. Nggak mungkin kita, paling banyak ya 3 menit. Nggak mungkin kita misalnya membuat durasi rekaman yang lebih dari 3 menit kan gitu ya. Nah, itu juga penguasaan tentang sebuah aplikasi pun juga itu menjadi penting kan gitu ya. Sehingga nanti mereka itu tidak hanya asal membuat gitu ya. Nah, nanti kan kalau misalnya kita 3 menit nih untuk medianya, tetapi pesannya itu untuk 5 menit. Nah, si dai ini kan mereka harus sudah siap-siap bahwa jam timing ini gitu ya, harus pembukaan, kemudian isinya kapan, kemudian harus menutupnya juga kapan. Nah, itu juga harus menjadi kepiawaian tersendiri dari si dai itu. Jangan sampai nanti kan kewalahannya sendiri yang tim kreatifnya ini sudah diberikan nih apa-apa nih, tapi kok terus aja ngomong misalnya. Iya, betul, Pak. Nah, itu mau bagaimana? Nah, itu kan juga tetap ada kelegowoan gitu ya. Jadi dai-nya itu juga harus melek ilmu itu gitu ya. Jangan sampai marah-marah, kan saya belum selesai nih. Kan mau gimana nih kan gitu. Kamu kan ini kan tidak bisa begitu kan, karena kan TikTok kan bukan miliknya dai, bukan miliknya seseorang, kan milik orang lain yang kita manfaatkan untuk untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, kalau misalnya seperti itu. Jadi TikTok tuh bukan hanya konten untuk joget-joget para ABG gitu ya. Bisa jika kita manfaatkan untuk pesan-pesan dakwah. Iya. Ya, luar biasa nih Pak ya. Tadi Bapak menyinggung mengenai efek nih Pak. Efek pesan yang dai sampaikan melalui media digital. Kalau kita ceramah langsung, kita bisa lihat responnya. Madu itu seperti apa? Misalkan ketika memberikan pesan-pesan tentang neraka, pesan-pesan tentang keajaban sedekah misalnya, kita bisa melihat reaksi bagaimana, karena langsung kan face to face dengan audiennya. Nah, kalau kita ingin mengetahui bagaimana efek dari pesan yang kita sampaikan melalui media digital, itu bagaimana Pak? Iya, sebetulnya kan pada prinsipnya kan sama-sama menggunakan teknologi ya. Teknologi hanya yang membedakannya itu adalah pada jenis teknologinya itu saja kan. Nah, sekarang yang di digital berarti kan yang digunakan itu adalah internet ya, jaringan internet di situ yang digunakan. Nah, bagaimana kita melihat berefekkah atau tidak misalnya ya yang disampaikan oleh dai kita gitu ya. Itu sebetulnya bisa kita lihat secara sederhana, itu bisa dilihat dari yang komen gitu kan. Kemudian yang memberikan tanda jempol kan ada tuh di situ. Terus yang misalnya follower. Nah, itu sebetulnya bisa dilihat dari situ, yang akhirnya nanti bisa menjadi pelajaran buat dai dan timnya untuk bisa melakukan itu atau tidak melakukan ini, menjadi pertimbangan pada kegiatan syiar Islam berikutnya kan begitu ya.
Karena sekali lagi kalau misalnya si dai dan timnya itu adalah mengenali semua bidang atau karakteristik dari setiap platform media, kemungkinan besar itu mereka ini tidak terlalu kesulitan kan gitu ya. Cuma memang perlu waktu untuk memahami, itu tidak bisa kita langsung satu hari gitu ya, tidak bisa seperti ini. Nah inilah yang nanti tim-tim kreatif ini kan biasanya mereka menelusuri tentang itu semua gitu ya. Ini sebetulnya keunggulannya apa nih, ini keunggulannya apa nih misalnya, ini keunggulannya apa lagi kan gitu ya. Termasuk di ranking platform media itu kan pasti ada tuh, ada lembaga-lembaga yang meranking mana nih sebetulnya yang banyak diminati oleh masyarakat. Dan itu akan menjadi pertimbangan. Nah, misalnya taruhlah yang sekarang misalnya gitu ya, TikTok misalnya. Nah, kita kenali dulu TikTok itu seperti apa nih. Efeknya ketika itu bisa dilihat dari mana kan gitu ya. Nah, itu kan nanti ada dilihat dari komen-komen misalnya, oh ini komennya itu adalah terlalu menjurus untuk perpecahan misalnya kayak begitu juga. Nah, sekecil apapun komen dari dari netizen atau dari audiens, nah itu tidak boleh diabaikan oleh tim-tim kreatif ini, karena walau bagaimanapun juga itu adalah masukan-masukan untuk lebih baik ke depannya. Cuma, nah kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang kita lupa atau kadang-kadang kita terlalu tersanjung dengan netizen yang memuji kan gitu ya, sehingga ini kebanyakan memuji nih misalnya ada 3.000 yang memuji, tapi ada 1 atau 2 yang negatif. Nah yang negatif ini akhirnya diabaikan. Nah di situ mungkin menurut saya itu adalah bibit-bibit gitu ya, atau calon-calon yang akhirnya bisa meruntuhkan kita gitu ya. Justru kalau menurut saya yang harus peka itu adalah dari audiens yang memang memberikan pandangan negatif. Dari yang sudah berpandangan positif ya itu kan berarti kan mereka sudah puas gitu ya, sudah puas dengan acara ini. Tapi kalau yang negatif ini, nah kita harus berusaha dari situnya kan gitu ya. Jangan sampai lupa gitu ya, sampai akhirnya kita terjerembab ke dalam suatu titik yang akhirnya jadi yang tadinya terkenal gitu ya, menjadi tenggelam dengan sendirinya yang dibuat sendiri kan gitu misalnya seperti itu. Ya. Jadi betul Pak ya, kalau kita melihat media digital ini, kita bisa kolom-kolom komentar di YouTube, kemudian di media online, itu bagus, bisa menjadi semacam bahan untuk kita masukkan evaluasi yang terbaik ya. Kalau di media cetakan itu ada litbang ya, mungkin itu bisa menjadi bagian litbangnya secara otomatis. Tinggal bagaimana kecermatan tim kreatif mengolah data atau pesan-pesan yang diberikan netizen di kolom komentar. Tapi kalau melihat fenomena netizen saat ini Pak, itu kan banyak sekali netizen yang ya tanda petik iseng atau ada semacam tendensius. Mungkin persaingan para dai yang menggunakan platform media digital, wah ini nih kita counter nih konten-kontennya misalnya, atau ini kita bully nih di komentar-komentarnya biar mereka sedikit terganggu misalnya. Nah, itu bagaimana Pak merespon seperti itu? Ya saya kira kita tidak perlu alergi gitu ya, tidak perlu alergi dengan apapun itu kan gitu ya. Karena walau bagaimanapun juga ya itu memang ada yang komen itu gitu ya. Apakah itu nanti latar belakangnya mau persaingan atau mau apapun itu kan gitu ya. Tetapi yang jelas itu adalah sudah memberikan masukan kepada kita untuk lebih baik lagi. Nah, yang perlu yang perlu disampaikan itu adalah pengkajian yang dilakukan oleh tim-tim kreatif ini. Jadi nanti mungkin si tim kreatif ini bisa membagi 2 atau membagi beberapa hal. Apakah ini baru gejala? Apakah ini sudah menjadi masalah? Kan gitu ya, ataukah ini hanya harus harus dibiarkan saja begitu saja. Nah itu semua perlu pengkajian gitu ya. Jadi jangan dibiarkan terus berkembang, akhirnya yang kita anggap nanti tidak apa-apa akhirnya menjadi bumerang, masuklah ke kita. Nah
Kalaupun misalnya nanti sudah menjadi keputusannya itu adalah sudahlah biarkan, nah itu adalah merupakan kajian juga kan itu dari pekerjaan-pekerjaan dari tim kreatif itu, sehingga mereka benar-benar keputusan itu adalah diambil untuk yang terbaik, dan nanti ada resiko berarti ditanggung secara keseluruhan gitu. Jangan sampai nanti si tim kreatif inilah yang nanti jadi bulan-bulanan oleh si dai-nya. Kamu itu sudah digaji sekian besar misalnya, tapi kok tidak bisa mengangkat ini kembali kan gitu. Padahal sudah mungkin si tim kreatifnya sudah mengingatkan, Pak, ini ada ini bagaimana ininya untuk dirembukan segala macam. Biarkan saja. Nah, kata biarkan inilah yang perlu secara cermat kita secara bijaksana juga ya menanganinya seperti apa di situ. Jadi sekecil apapun satu atau apapun itu juga tidak boleh lepas dari kajian-kajian dari tim kreatif itu tadi kalau menurut saya. Ya. Kalau melihat perkembangan media digital semakin hari semakin berkembang pesat Pak ya, penggunanya banyak, bahkan negara kita itu menjadi negara dengan jumlah pengguna medsos terbanyak. Ya. Nah, melihat masa depan Pak, ya masa depan yang akan datang mengenai penggunaan medsos oleh para dai, itu bagaimana Pak? Iya. Menurut saya kan perkembangannya akan semakin begitu pesat ya, akan banyak dai-dai yang melahirkan gitu ya, akan memberikan hasil yang sangat bagus gitu ya dari yang sekarang mungkin nanti itu ada loncatan-loncatan inovasi yang terus mereka lakukan dalam kerangka apa. Yang paling penting itu adalah kerangkanya adalah untuk memberikan kebaikan kepada semuanya kan gitu ya. Jangan sampai kita bagus nih segala macam siap tetapi akhirnya malah membuat keburukan bagi kita kan gitu ya, atau bagi semuanya kan gitu ya. Jadi apa artinya kalau berdakwah begitu kan gitu ya? Atau apa artinya kalau dakwanya sudah membumbung tinggi kemudian yang dipikirkannya adalah hanya monetisasi saja, hanya keuangan saja. Ingat kalau keuangan saja itu hanya sementara ya, hanya sementara. Nanti segala macamnya itu kan akan dipertanggungjawabkan di akhir nanti. Itu kan kita niatnya juga kan dakwah. Tetapi bukan berarti harus kita menafikan tentang finansial, kan perlu juga itunya juga. Nah gitu maksud saya adalah jangan sampai timpang gitu ya, karena kita merasa sudah jago segala macamnya, kemudian ruhnya jadi hilang, tujuan awalnya jadi hilang kan gitu ya. Nah itu dan itu kan tidak perlu dipikirkan oleh dai itu adalah bagaimana menyampaikannya sesungguh dengan dengan kebeningan hati gitu ya, agar informasinya sampai kepada masyarakat. Nah tim-tim kreatif inilah yang nanti ada perbagian peran ulamanya, dai-nya yang menyampaikan sebening mungkin dengan ketulusan hati, tidak memikirkan berapa dibayar, misalnya berapa mendapatkan itu, nanti biarkan saja ke urusan yang lain kan gitu ya. Itu. Mohon maaf Pak, waktunya sudah habis. Sebelum berakhir, saya minta Bapak closing statement ya sebagai pesan-pesan khusus untuk para dai dan masyarakat muslim umumnya seperti apa Pak? Iya, prinsipnya kan begini, perkembangan teknologi ini kan terus berkembang, jadi mungkin suatu saat itu pada titik kulminasi yang sangat banyak platform media yang memberikan tawaran-tawaran yang lebih menjanjikan lagi. Nah menurut saya para dai tidak perlu terlena seperti itu, karena nanti yang harus melakukan itu semua adalah merespon itu semua nanti ada tim-tim kreatif. Tetapi kalau para dai mending pada jalur yang memang menyampaikan dengan hati, mengajak kepada kebaikan, lalu pengemasannya serahkan kepada tim ahlinya, dan tim ahlinya nanti akan memadukan sehingga tetap dai-nya akan bercemerlang di hadapan para audiens, dan tujuan memberikan kebaikan, mengajak kebaikan sudah juga terakomodir mudah-mudahan ya. Itu saja mungkin Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Dr. Derajat Wibawa atas ilmunya, pengalamannya dan paparannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk umat muslim. Saudara Ikhwan Mandala TV, demikian paparan dari Bapak Dr. Derajat Wibawa atas tema tentang dakwah di era digital. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.